لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Kita melanjutkan menganalisis lafal dalam kitab Fathul Qorib ini. Kita sudah sampai qauluhu summa dzakara al-musannifu annahu mas'ulun fi tasnifi hadal mukhtasari. Langsung saja kita mulai menganalisis, membaca dengan mengiqrobi satu persatu kalimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafi salihan fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa dzakara, setelah musannaf tadi sudah bismillah, alhamdulillah, sholawat salam, sudah semuanya sudah dilakukan muqaddimah. Summa dzakara, nuli nutur, ini fi'il madhi ya, fi'il madhi maklum, fi'il madhi yang biasa. Summa dzakara, lalu menyebutkan, sopo sing menyebutkan, al musannifu, mbah musannif atau pengarang kitab, ini musannif namanya. Sopo al musannifu, orang yang mengarang kitab, menyebutkan apa? Annahu ing temen setuhune mbah musannif iku mas'ulun, dimintai. Dimintai apa? Fi tasnifi hadal mukhtasari, ing dalam mengarang kitab mukhtasar ini. Jadi mbah musannif menyebutkan alasan kenapa beliau mengarang kitab ini, yaitu tsumma dzakara al musannif, ini fa'ilnya ya, fa'il dari dzakara al musannif, ini maf'ul bihnya. Annahu ing temen setuhune mbah musannif iku mas'ulun, sesungguhnya mbah musannif atau pengarang kitab Fathul Qorib ini dimintai untuk mengarang kitab mukhtasar ini. Mas'ulun, dimintai, fi tasnifi hadal mukhtasari, ing dalam nganggit iki kitab mukhtasar. Nah, fi tasni ini jar ya, jar karena kemasukan huruf jar. Hadha ini sebagai isim asyarah ya, lalu al-munsa al-mukhtasari menjadi mudhaf ilaihnya, jadi berjar karena menjadi mudhaf ilaih. Oleh mbah musannif ditakoni gimana biqaulihi, kelawan pengendikan atau kelawan perkataannya mbah musannif, rupane perkataannya apa gimana? Sa'alani ba'dul asdiqai, sa'alani, sa'ala ini fi'il madhi, sa'ala disambung dengan dhamir ni, ini mahal nasab ya. Sa'ala atau maf'ul bih yang muttasil, dhamir muttasil ini. Sa'alani takon, sa'alani meminta, bisa bertanya, bisa meminta ini, tapi lebih tepatnya meminta ini. Sa'ala meminta, ni kepada saya, kepada kami mbah musannif. Sopo sing takut, siapa sing meminta? Ba'dul asdiqai, sebagiane piro-piro konco raket atau sahabat atau teman dekat. Ini sebenarnya yang meminta adalah murid-muridnya, tapi beliau membahasakan sebagai teman, seperti Rasulullah membahasakan murid-muridnya sahabat. Ini mbah musannif ini ingin seperti Rasulullah SAW mencontoh beliau, mengatakan murid-murid beliau sebagai asdiqo atau teman-teman dekat saya, gitu, teman-teman dekatnya pengarang kitab ini. Sa'alani meminta, ni kepadaku, sopo sing meminta kepadaku, ba'dul asdiqai, sebagiane piro-piro teman dekat. Utai lafal asdiqai jam'u shadiqin, jama'a lafal shadiqin, ini dijelaskan lafal asdiqa ini jama'nya lafal shadiqin, shadiqun, shadiqani, asdiqaun, gitu. Jadi al-asdiqa itu jama'nya lafal shadiqun. Wa qaluhu, utai pengendikane mbah musannif, ini mubtada ya, nanti khabarnya di sini nih. Wa qaluhu, utai pengendikane mbah musannif, rupane qaluhu hafizahumullahu ta'ala, ini mendoakan ya, saudara-saudaranya mbah musannif atau murid-muridnya ini, teman-teman dekatnya didoakan.
hafidho mudah-mudahan menjaga hum ing asdiqo hum ing teman-teman dekat saya sopo Allah Gusti Allah taala hale maha luhur sopo Allah taala hale maha luhur Gusti Allah atau taala kang maha luhur sopo Allah. Nah, jadi lafal hafidho ini bentuk doa ya, mudah-mudahan Allah menjaga asdiqo, Allah menjaga teman-temanku. Utai qaluhu iku jumlatun dunga iyatun. Utai qaluhu hafidhahumullahu ta'ala iku jumlatun, jumlah sifat jumlatun doa iyatun kang bangsa doa, jumlah yang berbangsa doa. Lalu selanjutnya takon-takon nyuwun-nyuwun atau meminta apa, an akmala. Ini an akmala ini maf'ul bih dari salah nih, tadi baru ada fa'ilnya ya, dan maf'ul bihnya yang pertama ini maf'ul bih sani. Meminta an akmala ing yento nganggit, ing yento mengkarang sapa ingsun. Apa ingsun ini fi'il mudhari ya, kemasukan a, kemasukan an, terus fi'il mudhari'nya huruf mudhari'nya pakai alif, pakai hamzah, berarti fa'ilnya saya ya. An akmala ini baca nasub karena masukan an akmala ing yento mengarang kitab sopo ingsun muhtasaron ing kitab ringkesan atau kitab yang muhtasar itu kitab yang lafalnya ringkes tapi makna banyak, itu muhtasar ya, nanti dijelaskan di bawah. Meminta teman-teman saya meminta saya mengarang kitab yang ringkas. Huwa utawi ini menjelaskan muhtasar, huwa utai muhtasar ikuma kitab sileh ma kola yang sedikit opo lafduhu lafadin ma wa kasurolan akeh opo maknahu maknane makni arti muhtasar. Muhtasar adalah ma kola lafduhu wa kasuro maknahu, sesuatu atau kitab yang lafalnya sedikit tapi maknanya banyak, itu namanya muhtasar. Nah, kitab muhtasar ini dikatakan sebagai kitab yang lafalnya sedikit tapi maknanya banyak, itu kitab muhtasar. An akmala ing yanto nganggit sapa ingsun muhtasaron ing kitab muhtasar. Jadi diminta untuk mengarang kitab yang muhtasar. Apa yang atau muhtasar itu? Yaitu kitab yang lafalnya sedikit tapi maknanya banyak. Ma qalla labduhu wa kasura maknahu. Kitab yang lafalnya sedikit tapi maknanya banyak terkandung dalam kitab yang lafalnya sedikit itu. Fil fikhi kang tetep nerangaken fikih ya. Kitab ringkesan yang menerangkan fikih, kitab muhtasar yang membahas tentang ilmu fikih lah. Apa itu fikih? Definisi fikih, huwa utawi fikih lughatan ing dalam secara bahasa ini mansub binasmil khafdi ya. Ini nasub karena membuang huruf jar, asalnya fil lughati tapi dibuang fi-nya lalu dibaca nasub karena membuang huruf fi, terus binasub namanya susunan mansub binasmil khafdi. Ini simai ya, ini tidak bisa dikiaskan dengan lafal-lafal lain karena ini simai sudah dari orang Arab sana. Wa utawi fikih lughatan ing dalam secara bahasa iku nih khobarnya huwa al-fahmu faham. Fikih secara bahasa adalah faham. Wa istilahan wa huwa istilahan al-ilmu. Utawi fikih istilahan ing dalam makna secara istilah iku al-ilmu. Al-ilmu mengetahui. Mengetahui apa? Bil ahkami dengan beberapa hukum sifat ahkam asyar'iyyati kang bangsa syara'. Mengetahui hukum-hukum syara' al-amaliyati kang bangsa pengamalan, sifat ahkam syara' al-amaliyati kang bangsa pengamalan. Jadi setelah istilah ini belum selesai, nanti di belakang ya. Al-ilmu mengetahui, setelah istilah adalah fikih adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang sebangsa muamalah atau
ibadah ya, hidup kita sehari-hari. Itu fikih ya, membahas tentang kehidupan kita sehari-hari ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu fikih ya. Lalu selanjutnya tadi kan fikih secara istilah adalah al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati ya, mengetahui hukum-hukum syarak yang berjenis pengamalan. Terus mengetahuinya itu diambil dari mana? Pengetahuan itu diambil dari mana? Sifat al-ilmu al-muqtasabu, yang diambil apa pengetahuan dan ambil min adillatiha, saking piro-piro dalile ahkam atau dalile hukum tadi ya. Sifat dalil atau siliyati, kang terperinci. Jadi mengetahui definisi fikih secara istilah tadi ya, al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati, mengetahui hukum-hukum syarak yang berbangsa pengamalan yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Itu fikih definisinya ya. Ala madhabil imami, ing atase madhabe Imam Syafi'i ini yang dimaksud ya. Sifat imam al-a'zami, kang agung. Sifat imam al-mujtahidi, kang mujtahid ya, kang sudah menduduki mujtahid mutlak. Nasiris sunnati, kang nulung agama. Ini bisa menjadi sifat terus dari imam. Sifat imam al-a'zami, kang agung sopo imam. Sifat imam al-mujtahidi, kang beristihad sopo imam. Sifat imam nasiris sunnati, kang nulungi agama sopo imam. Wadini, lan nulungi agama. Rupane Abi Abdillah, yo Abi Abdillah ya, nama kunyahnya Abi Abdillah, bapaknya Abdillah. Rupane Abi Abdillah Muhammadin, yo Muhammad jenengane. Sifatnya Muhammad ibni Idrisin, kang dadi putrane Idris. Ini kalau dipisah begini, dikasih alif lagi ya. Sifatnya Muhammad ibni Idrisin, putrane Idris, Muhammad bin Idris. Tapi kalau digandeng ya, rupane Abi Abdillah Muhammad ibni Idrisin, itu bisa. Muhammad putrane Pak Idris. Sifatnya Idris ibnil Abbasi, kang dadi putrane Abbas. Sifatnya Abbas ibni Utsmana, kang dadi putrane Utsman. Sifatnya Utsman ibni Syafi'i, kang dadi putrane Syafi'i. Ini mbah keberapa Imam Syafi'i ya? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Mbah 1, 2, 3, 4, mbah keempat dari Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i, imam namanya Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Ini nama asli beliau dan dinisbatkan ke kakek yang keempat. Abi Abdillah berarti anaknya Imam Syafi'i ini namanya Abdillah, punya anak Abdillah ya. Imam Syafi'i anaknya Idris, Idris anaknya Abbas, Abbas anaknya Utsman, Utsman anaknya Syafi'i. Itu nasab beliau ya, rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu merahmatinya dan melimpahkan keberkahannya kepada kita semua yang mempelajari kitab-kitab Imam Syafi'i. Allahumma amin. Sifat Imam Asy-Syafi'i, kang bangsa Syafi'i madhabe. Itu menjelaskan tadi. Ini menjelaskan sedikit tentang nasab beliau. Wulida dilahirkan sopo Imam Syafi'i. Ini majhul ya, naibul fa'ilnya kembali ke al-imam Imam Syafi'i yang dimaksud. Wulida dilahirkan sopo Imam Syafi'i, dilahirkan bi Ghuzata, ing dalam tanah Gaza atau Palestina. Bi Ghuzata, ing dalam tanah Gaza. Sanata khomsina, ing dalam tahun 50 wa mi'atin lan 150 Hijriyah dilahirkannya. Lahir tahun 150 Hijriyah setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Kalau Rasul meninggalnya
Hijriah, berarti 140 tahun setelah meninggalnya Rasul, Imam Syafi'i baru lahir. Wa mata dan sedo sopo Imam Syafi'i, sedo rahimahullah, rahmatullahi utawi rahmate Allah, kasih sayang Allah iku alaihi mugi tetap ingatase Imam Syafi'i. Semoga rahmatnya Allah selalu diberikan kepada Imam Syafi'i. Waridwanuhu alaihi, waridwanuhu ay alaihi, adalah lafal alaihi yang dimahdhuf. Waridwanuhu lan utawi keridawane Gusti Allah iku alaihi, tetap ingatase Imam Syafi'i. Ini ditakdirkan ya, karena tadi di atas rahmatullah alaihi, waridwanuhu alaihi, begitu. Semoga kasih sayangnya Allah diberikan kepada Imam Syafi'i selalu, dan keridhoannya juga selalu ya. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijriah dan meninggal kapan? Yaumal Jumu'ati ing dalam dina Jum'ah, Yaumal Jumu'ati ing dalam dina Jum'ah salah Rajabin, ing dalam akhir bulan Rajab, sanata arba'in ing dalam tahun papat, timi atain lan 200, wami atain lan 200. Ini menceritakan kelahiran dan wafatnya Imam Syafi'i ya. Tadi lahir Wulida bil Khosata di Gaza tahun 150 Hijriah dan meninggal Imam Syafi'i pada hari Jumat akhir bulan Rajab pada tahun 204 Hijriah. Nanti umur beliau kira-kira sekitar 54 tahun. Nah, itu sedikit tentang nasabnya Imam Syafi'i. Mungkin itu dulu yang kita bahas pada video kali ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada kesalahan, kekurangan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.